namun satu yang jaminkan agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Warta Jemaat Jumat 10 April 2020. Dalam rasa syukur atas pernyataan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat malam dan shalom. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap warta di saat ini. 1. Informasi pelayanan. Ibadah persiapan Paskah Kristus akan berlangsung di tiap-tiap keluarga pada hari Sabtu 11 April 2020 jam 21 WIB yang ditandai dengan bunyi lonceng dipandu liturgi. Kami mohon semua anggota jemaat meresponi kemenangan Tuhan Yesus ini dengan tekun. Ibadah Paskah Kristus berlangsung pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 7.00 WIB di tiap-tiap rumah keluarga dengan menggunakan liturgi ibadah Paskah, YouTube, FB, dan streaming jemaat dengan mengakses www.jemaatgpm.immanuelosm.com tersedia pada jam tersebut. Ibadah Paskah kedua berlangsung pada hari Senin 13 April 2020 pukul 7.00 WIB di tiap-tiap keluarga menggunakan liturgi ibadah Paskah kedua, YouTube, FB, streaming jemaat dengan mengakses www.jemaat.immanuelosm.com tersedia pada jam tersebut. Ibadah wadah-wadah pelayanan berlangsung seperti biasa dengan pengaturan pukul 18.00 sampai 18.30 WIB untuk sektor Beta Barat, sebagian sektor Maranatha, Sion, dan Petra. Pukul 18.30 sampai 19.00 WIB untuk sebagian sektor Maranatha, sektor Ebenezer, dan sektor Giga. Pukul 19.00 sampai 19.30 WIB untuk sektor Petra dan Sion. Mohon supaya kepedulian bersama untuk ibadah-ibadah dimaksud agar Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. 2. Kami mohon kesediaan dan ketelatenan setiap warga jemaat untuk turut menjadikan tempat tinggal sebagai rumah doa sehingga kondisi yang mendukung terlaksananya ibadah di setiap jam 20.00 WIB dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sementara mendunia supaya kita terlindung dan tidak menderitakan orang lain. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tanggung Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. 4. Pelayanan. Ibadah hari ini Jumat Agung 10 April 2020 menggunakan liturgi ibadah Jumat Agung. Lagu persiapan gedung jemaat nomor 368 ayat 1. Pembacaan Alkitab Matius 27 ayat 45 sampai 56. Pelayan firman Pendeta Nyonya Ransina. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah, terima kasih dan shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Adhita D. Ketua, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris. Untuk menyambut pelayan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayatnya yang pertama. Pada kaki salib Yesus berdiri. Yesus,   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  Yesus,    Yesus,     Yesus,     Yesus,    Yesus,    Yesus,    Yesus,     Yesus,  3.
Selamat malam saudara-saudara jemaat. Shalom. Mari kita mulai ibadah perayaan Jumat Agung di tahun 2020, Jumat 10 April 2020 ini. Kita mentradisikan ibadah ini. Ibadah Jumat Agung ini kami selenggarakan dalam pertolongan Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Damai sejahtera menyertai kita. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat 100 ayat pertama, kepala yang benar. Bersama Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama. Kita layak diri. Setelah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita pengampunan darinya. Seperti yang dikatakan di dalam pertama Yohanes pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-7, yang berkata, jika kita katakan bahwa kita telah beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sebagai tanda kesiapan mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru dari Tuhan, jemaat diundang berdiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jemaat Tuhan, kita mengaminkan petunjuk hidup baru ini dengan melakukan hidup jemaat 38 ayat yang pertama. Kau
Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung di saat ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 27, ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Tetapi mendahulunya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan kami baca dan dengar, serta pemberitaannya oleh hamba-Mu, dapat kami mengerti dan melakukannya di sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Matius pasal 27 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56 berbunyi demikian. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Jumat Agung yang dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia ini. Jumat Agung adalah hari istimewa, sebab pada hari Jumat Agung Yesus mati. Nyawanya diserahkan dan dikorbankan sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus membayar lunas segala hutang dosa manusia, termasuk dosa saudara-saudari jemaat dan saya. Itulah sebabnya kita yang merayakan Jumat Agung adalah orang-orang yang percaya, yang patut bersyukur akan kasih sayang Tuhan Allah bagi semua orang di dunia ini. Namun, jika di antara kita sebagai orang Kristen yang tidak memahami secara baik dan benar pengorbanan Yesus itu, maka sebetulnya pertumbuhan hidup, baik itu pertumbuhan mental, moral, bahkan spiritual,
akan bertumbuh menjadi tidak sehat. Dan segala perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu akan mendatangkan dosa dan selalu dipraktekkan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Dalam kondisi seperti ini, maka dikala berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, bahkan mengalaminya, orang akan kehilangan kendali, orang akan kehilangan pengharapan, putus asa, dan hidup di dalam persungutan juga kekecewaan, dan selalu mencari pertolongan dari dunia, sebab tidak meyakini akan pertolongan Tuhan. Hidup seperti ini sama saja dengan penyangkalan terhadap kuasa Allah dalam Yesus Sang Pengasih dan Penyayang itu. Hal seperti ini pula yang dipraktekkan oleh orang-orang di zaman pelayanan Yesus berlangsung di dunia. Yesus melayani dan menyatakan karyanya untuk menyelamatkan banyak orang, namun disangkali oleh muridnya, ditolak oleh orang-orang yang berkuasa, juga oleh para pejabat dan orang-orang lain waktu itu. Semua tanda mujizat yang dibuat oleh Yesus terhadap orang lemah, orang miskin, orang sakit, orang susah, dan lain-lain yang dikerjakan olehnya dengan taat dan penuh kerendahan juga ditolak. Dunia tidak mengakui kemahakuasaan Yesus. Dunia tidak menerima Yesus sebagai seorang Mesias, anak Allah. Untuk itu, saudara-saudara jemaat, firman Tuhan hari ini, Matius 27 ayat 45 sampai 56, menjelaskan kepada kita bahwa di hari Jumat Agung itu, pada saat Yesus tergantung di tiang kayu salib, sampai Yesus menyerahkan nyawanya dan menghembuskan nafas terakhir, ada beberapa hal yang terjadi sebagai tanda kedahsyatan kuasa Allah untuk meyakinkan semua orang dan dunia yang menolak Yesus sebagai Mesias dan anak Allah itu. Tanda yang pertama terlihat saat Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Matius 27 ayat ke-50 memperlihatkan bahwa kematian yang agung itu melampaui realitas kematian yang dihadapi oleh manusia pada umumnya, di mana keagungan itu nampak melalui sikap Yesus yang dengan rela, tanpa terpaksa, tanpa takut, penuh kasih, mau menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati karena nyawanya dicabut oleh malaikat, tetapi karena Ia sendiri adalah Mesias anak Allah itu. Ia berdaulat atas nyawanya sehingga tidak ada satupun yang mencabut nyawanya. Maka melalui Injil Matius hendak dipertegas bahwa Yesus yang mati adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, dan ini fakta yang terjadi, bukan rekayasa manusia. Tanda yang kedua, terbelahnya tirai atau tabir kayu suci dari atas hingga ke bawah. Matius 27 ayat yang ke-51a. Tanda ini memperlihatkan bahwa tirai yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus yang bisa dimasuki hanya oleh imam-imam besar satu kali setahun itu menjadi runtuh sebagai tanda bahwa dengan adanya kematian Yesus ada jalan masuk bagi semua orang tanpa batas pemisah untuk mengalami pembaruan dan mengalami keselamatan hidup.
Yesuslah Sang Mesias yang telah datang untuk menghadirkan jalan baru yang juga menerobos batas-batas atau sekat supaya keselamatan terbuka bagi siapa saja. Tanda yang ketiga yaitu tanda alam atau kosmis dan kebangkitan orang mati. Peristiwa kegelapan selama 3 jam pada ayat yang 45, juga gempa bumi, bukit batu terbelah, kubur terbuka dan orang mati bangkit. Ayat 51b dan 52. Dari tanda yang ketiga ini ada banyak persepsi yang dimunculkan. Maka dengan begitu, maka yang mau ditegaskan terkait dengan harapan orang Yahudi tentang datangnya seorang Mesias, Matius hendak menegaskan bahwa Yesus yang mati adalah benar-benar Mesias sebagaimana yang diharapkan dan yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Dari tanda-tanda yang dijelaskan ini, maka tiba pada sebuah pengakuan tentang Yesus sebagai Allah. Jelas sekali melalui pengakuan seorang kepala prajurit Romawi. Saudara-saudara, prajurit ini bukan agama Yahudi, tetapi melalui peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu, ia mengeluarkan sebuah pengakuan tentang keilahian Yesus. Dan mereka yang menuduh serta berteriak untuk menyalibkan Yesus menyadari sungguh bahwa semua perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah, dan mereka menyesali segala perbuatan mereka. Yang di dalam Lukas 23 ayat 43 menjelaskan bahwa sesudah orang banyak yang datang berkerumun di situ melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Dan mereka yang berteriak menuntut penyaliban Yesus pulang sebagai orang yang sangat menyesal. Semua penyesalan atas perbuatan di satu sisi itu akan juga menyatakan pada sisi yang lain bahwa Yesus justru mati dalam kemenangan dan keagungan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari paparan teks Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini, ada dua hal penting yang diperoleh melalui peristiwa kematian Yesus di hari Jumat yang agung itu. Antara lain, pertama, terjadi pertukaran dan pembaruan hidup. Bahwa dari peristiwa kematian Yesus disalib pada Jumat Agung itu sesungguhnya menyatakan bahwa Allah menyatakan dan melakukan pertukaran harga, di mana Yesus harus membayar lunas segala dosa dan kelemahan manusia, semua kejahatan yang ditimpakan kepadanya. Yesus memberi pengampunan. Pertukaran yang maha agung dan maha baik dikerjakan oleh Yesus Sang Mesias, Sang Penebus, Sang Penyelamat, yang seharusnya selaku manusia kita sendiri patut menanggung kehinaan dan juga kutukan akibat dosa dan pemberontakan kita. Namun di salib, Yesus melakukan pertukaran. Ia rela mati menjadi yang terhina dan terkutuk supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup di dalam keberkatan dan kemuliaan. Hal penting yang kedua, saudara-saudara jemaat, adanya pengharapan dan pembaruan hidup. Sebagai manusia kita sadar betul bahwa hidup manusia di dunia ini adalah hidup yang bersifat sementara, hidup kefanaan,
Dan pada saatnya manusia akan menuju kepada kefanaan itu. Kefanaan adalah menunjukkan bahwa manusia memiliki hal yang mudah rapuh, yang lemah, tapi juga yang terbatas. Namun kita mesti melakukan apa yang terbaik sebelum tiba saatnya. Pertama Korintus pertama ayat 23 menyatakan bahwa firman ini mengisyaratkan kita untuk mengerti betul kami memberitakan Kristus yang tersalib. Kita diisyaratkan supaya dengan memahami kematian Yesus sebagai korban yang hidup, adalah kehidupan kita yang justru diperadakan untuk melakukan yang terbaik atas ketidakadilan dan kekerasan sesama manusia kita. Sebab pengorbanan Yesus itu justru menguntungkan kita, bermanfaat bagi kita manusia. Maka respons kita sebagai orang-orang percaya adalah turut mengerjakan tugas, peduli dan membangun pengharapan terhadap mereka yang lemah, terhadap mereka yang miskin dan tertindas, yang telah menjadi korban ketidakadilan, menjadi korban kekerasan, dan berupaya berjuang bersama mereka yang berjuang untuk menerapkan keadilan. Itulah yang merupakan kepekaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan terhadap penderitaan sesama kita yang lain. Saudara-saudara jemaat yang Yesus kasihi, dengan memahami Jumat Agung ini, maka semua kita yang adalah orang percaya atau orang Kristen yang merayakan hari Jumat Agung, baik warga gereja, anggota sidi yang telah memuliakan perjamuan kudus Jumat Agung tadi pagi, maupun yang merayakannya dalam ibadah jemaat malam ini, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri sekaligus merenungkan penebusan Yesus. Maka hari ini pula kita mesti berkerinduan untuk merenungkan keselamatan masing-masing kita. Yesus saat tersiksa di kayu salib, namun ketika ada orang yang menyebut Ia atau juga memanggil Ia sambil memohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 42. Dalam keadaan seperti itu, Yesus masih sempat memberikan harapan bagi orang yang berteriak, memohon, dengan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Hal ini mengingatkan kita bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini, termasuk kita, punya salib hidup masing-masing. Salib itu adalah tantangan hidup, rasa tidak diterima oleh orang lain, disalahpahami, disingkirkan, dihianati, ditolak, dianggap sepele, dicaci maki, dihina, dipermalukan. Tetapi kita ingat betul, Yesus lebih menderita dari penderitaan kita seperti itu. Saudara-saudara, kita menderita dengan berbagai persoalan yang terjadi di dunia sekarang ini, dengan berbagai kejahatan yang bermunculan, dengan berbagai kejahatan yang juga kita lakukan sendiri. Sehingga kita adalah orang-orang yang merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang menderita. Tetapi ada juga orang yang menderita karena perbuatannya dan juga karena perbuatan orang lain. Secara khusus ketika di dalam keadaan sekarang ini dengan mewabahnya COVID-19 secara mendunia, bahkan di Indonesia, di Maluku dan di kota Ambon,
maka dikatakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Namun pengharapan kita hanyalah pada Yesus, Sang Pelindung dan Penolong kita, supaya dengan karya selamatnya melalui kendali Roh Kudus kita diarahkan untuk terhindar dan juga kita boleh terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit ini dan malapetaka. Karena itu tidak ada yang melihat orang lain dengan penghinaan seolah-olah dirinya suci dengan membuat berbagai hoax. Kita semua perlu melihat salib kita sendiri dan juga memahami salib orang lain. Sebab ketika kita menerima salib itu, maka Yesus mengubah salib itu sebagai salib penebusan dan mempersiapkan kita, bahkan segenap keberadaan kita, hati, pikiran, bahkan jiwa kita untuk terus ada dan menyatu dengan belas kasih Allah. Maka kita akan berkata, salib kita bukan kata akhir, penderitaan bukan jalan akhir, tetapi ada harapan baru yang dicerahkan oleh iman yang sungguh pada Allah dalam Yesus. Dengan demikian, perayaan Jumat Agung membangkitkan semangat kita semua untuk terus membangun hubungan dan relasi kita yang baik dengan sesama, tetapi juga akan membangun relasi kita yang baik pula dengan Tuhan. Hal itu akan nyata untuk membangun keberadaan hidup kita, bahkan kesejahteraan hidup kita, yaitu mengusahakan kesejahteraan hidup bagi kita sendiri secara pribadi, rumah tangga, keluarga, tapi juga bagi orang lain secara bersama. Itu adalah makna Jumat Agung yang sesungguhnya. Selamat merayakan Jumat Agung bagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai respons kita terhadap firman Tuhan, kita akan menerangkan pengakuan iman Rasul bersama. Marilah kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit, Kristus anaknya yang kedua, yang dikandung daripada Roh Kudus, Halik Langit dalam harinya, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit pula dari antara maut. Naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, ini tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan seluruh kita sambil diiringi pujian Pimpin Jemaat 302. Yesus,
meresponi cinta kasih-Mu dan berkat-berkat kehidupan yang kami terima dari tangan kasih-Mu. Di ibadah ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Bapa, terima dan berkatilah persembahan ini untuk didaya gunakan dalam pelayanan-Mu di jemaat dan di dunia ini. Selebihnya Tuhan, berkati kami umat-Mu yang memberi dari kekurangan dan kelebihan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah persembahan yang agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini diawali dengan doa secara pribadi dan selanjutnya dilanjutkan. Mari kita siapkan kehidupan kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Maha Kasih yang telah mengatakan kasih kepada dunia ini dan kami, sehingga di malam hari ini selaku persekutuan jemaat Tuhan, kami ada di tengah-tengah pergumulan bersama sebagai persekutuan jemaat Tuhan, di mana kami boleh melakukan ibadah syukur perjamuan Jumat Agung, tapi juga merupakan ibadah perayaan Jumat Agung. Ini pertanda bahwa kasih Tuhan menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang selalu disertai, dituntun dan diarahkan untuk menikmati sukacita persekutuan. Berkenan kami mendoakan kehidupan kami secara pribadi, bahkan rumah tangga keluarga dalam jemaat ini. Jemaat GKM Immanuel ASN. Tuhan mengetahui kami di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Dikala kami berhadapan bahkan mengalami kenyataan-kenyataan hidup yang menggiring pada penderitaan karena kekhawatiran, kekecewaan, putus asa, hilang harap. Dikala kami ada dan bergumul untuk kenyataan ekonomi keluarga rumah tangga, bergumul dengan pendidikan, pembinaan anak-anak, bergumul dengan kenyataan dan pergumulan lingkungan kehidupan, terkait dengan pergumulan sakit. Dikala kami tengah ada dalam mempertahankan kehidupan ini melalui perawatan karena sakit, kami yang sementara ini menghadapi ancaman virus corona yang mewabah secara mendunia, yang kini juga mewabah di negara Republik Indonesia, di Provinsi Maluku, sampai ke kabupaten kota dan juga kota Ambon. Semua membuat kami takut, berwaspada. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami tetap meyakini bahwa Engkau sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami diarahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu supaya kehidupan kami terkendali di dalam tanggung jawab untuk kami melangkah, bekerja, dan melakukan aktivitas kami setiap hari. Baik itu aktivitas kami dalam rumah, di tengah-tengah tempat pengabdian dan pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan, sambil memohon pertolongan untuk melindungi kami dari segala yang dapat membawa kami ke malapetaka. Kami mendoakan semua pihak yang bertanggung jawab di dalam mengantisipasi keberadaan ini,
dengan berbagai kenyataan kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kami, hidup kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah kami yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah bangsa dan negara ini. Kami mendoakan mereka yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan tugas-tugas kenegaraan, baik di pusat, di tiap provinsi, bahkan di provinsi Maluku, di kabupaten dan kota, juga pemerintah Kota Ambon. Biarlah hikmat-Mu ada dan menyertai, memberikan mereka kekuatan bahkan kesehatan. Kami mendoakan petugas kesehatan yang Tuhan percayakan untuk melayani semua para pasien, terutama juga para korban dan semua pihak yang ada di tengah-tengah pergumulan menghadapi ancaman corona ini. Kami tetap mendoakan mereka dengan memohon Tuhan lindungilah mereka dengan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang prima, dengan imun tubuh yang baik, supaya mereka juga memiliki kemampuan untuk mengatasi penularan terhadap diri mereka, tapi juga di dalam pergumulan untuk melayani para pasien, sebagaimana mereka bermaksud dan berkerinduan supaya pasien mengalami kesembuhan. Maka kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga para pasien yang membutuhkan pelayanan, dengan pengharapan mereka dan iman percaya mereka pada Tuhan. Tuhan jawablah mereka dan berikan mereka juga kesembuhan. Tuhan Yesus, kami taruhkan seluruh pelayanan kami di sepanjang hari ini, baik itu ibadah perjamuan Misa Kudus Jumat Agung, tapi juga ibadah perayaan Jumat Agung di malam ini. Biarlah hikmat daripada ibadah ini memaknai kehidupan kami, untuk kami berjalan di dalam dan bersama dengan Tuhan dan selalu mendekatkan hidup ini. Sebab salib Tuhan telah mengangkat segala kekurangan dan kelemahan kami. Itulah yang selalu menyatakan atau kami nyatakan dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak hanya berbangga, tetapi menaruh harapan yang sungguh dan pasti kepada Tuhan, sambil melupakan segala hal yang bisa membuat kami ada dalam penyangkalan Yesus. Kami mendoakan untuk seluruh aktivitas kehidupan kami, baik sebagai anak-anak, orang muda, bahkan kami sebagai orang tua. Biarlah seluruh pekerjaan yang kami kerjakan menjadi sesuatu yang bermanfaat satu terhadap yang lain. Hindarkan ada pada kami Tuhan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan bersama. Berikanlah kami juga ketekunan untuk selalu mencari Tuhan di dalam hari-hari hidup kami, terutama dalam proses pembinaan yang terjadi di tiap-tiap keluarga setiap saat, berkenaan dengan tanggung jawab kami untuk memutus rantai penularan virus corona. Maka jadikanlah tiap-tiap keluarga kami Tuhan untuk selalu memanfaatkan kehidupan atau mesbah kehidupan rumah tangga untuk mencari Tuhan, supaya Tuhan selalu mencari kami di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Terpujilah Tuhan Allah kami atas pelaksanaan ibadah yang terjadi di malam ini, baik di dalam gereja, tetapi juga yang terjadi di tiap-tiap rumah tangga keluarga. Tuhan, inilah segenap kehidupan kami. Semua orang yang bertanggung jawab untuk melakukan ibadah ini, Tuhan menyertai dan memberkati, supaya ibadah ini mendatangkan berkat sukacita dan pengharapan bagi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Atas segalanya kami mempersembahkan segenap hidup kami bagi Tuhan. Segala persembahan hidup yang kami bawakan dalam bentuk uang mati, kami mohon Tuhan merapi dan sucikan menjadi persembahan yang berkenan. Sebab semua yang kami bawakan
tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Dan karena itu Tuhan, kami sembahkan bagi pekerjaan Tuhan dan untuk pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk menyaksikan bahwa Tuhan baik bagi seisi dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah kami, firman-Mu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Biarlah kami boleh memahaminya dan melakukan yang terbaik di dalam praktek kehidupan kami dari hari lepas hari. Orang yang susah, yang harapan, yang putus asa, orang-orang yang sementara dipenuhi dengan berbagai keberadaan, anak-anak yatim, piatu, janda, dan duda, kami pun menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan. Inilah hidup kami Tuhan, doa kami tercampur salah dan dosa, ampuni kami. Sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita ada dalam pemutusan dan berkat ini kita melakukan lagu pemutusan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita ulangi. Saya mau Yesus, saya mau Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan melindungi kita sekalian. Ibadah di malam ini selesai, saudara-saudara jemaat. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.